Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali di pembelajaran PAI. Hari ini kita membahas tentang menjauhi pergaulan bebas. Yang sebelumnya kita juga membahas hal yang sama tentang menjauhi pergaulan bebas. Akan tapi di sini kita menggunakan model problem based learning dan diferensiasi based learning, di mana nanti kita akan berkelompok, terus akan sering-sering diskusi dan saling berinteraksi. Oke, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, bacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Akan tetapi sebelumnya tolong untuk botol minuman atau sebagainya tolong taruh di bawah. Kalau sudah, bukunya tolong dibuka semua. Kalau sudah, kita buka dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai segera mulai. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini ada yang nggak masuk? Ya, Siapa? dan Absen 7, Bintang Alfa Rizky. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita tahu dulu apa itu pencapaian pembelajaran tartir dan lancar melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan perintah-perintah hadis tentang memperebutkan kebaikan dan etos kerja serta bahaya pergaulan bebas dan perzinahan. Nah, sebenarnya pencapaian pembelajaran itu digunakan untuk selama setahun. Akan tapi ini fokus kepada pencapaian pelajaran pada bab pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Selanjutnya ada TP, tujuan pembelajaran. Kalau ini kita akan memahami konsep pergaulan bebas, terus mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas, mampu menyadari dampak negatif pergaulan bebas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir, mampu memilih pergaulan yang positif dan memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya persepsi, di mana ada 1, 2, 3 secara pandangan. Jadi kalau kita melihat pandangan masyarakat tentang pergaulan bebas itu kan bervariasi ya. Mungkin ada yang tahu pandangan masyarakat tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Ada yang mau jawab? Oke. Oke, Gana, silakan. Apa pandangan masyarakat? Jadi kalau menurut saya, pandangan masyarakat terhadap pergaulan itu bervariasi. Mungkin kebanyakan melihatnya itu sebagai kemerosotan moral. Mungkin karena pemberitaan berita. Tapi kalau saya sih percayanya nggak semua remaja itu terlibat perilaku negatif. Sebagian dari kami melihat pergaulan sebagai kesempatan belajar dan berkembang, dikarenakan adanya pengaruh lingkungan. Kasih tepuk tangan dulu untuk. Jadi ada pandangan masyarakat di mana kebanyakan itu ada pengaruh negatifnya karena itu dipicu dari media juga. Oke, selanjutnya cara pandang pendidikan dalam mengatasi dan memahami pergaulan di kalangan remaja. Ada yang mau punya pendapat lain? Nama saya Aurelianika Triaksana. Pendidikan itu keren dan bagus sekali untuk menyikapi dan menghormati hubungan antar remaja. Jadi yang kita pelajari bukan sekedar pelajaran, tapi nilai-nilai penting seperti karakter yang baik, persepsi yang bijaksana, kesehatan mental, bahkan keterampilan sosial. Kita juga bisa ngobrol secara santai dengan para guru dan orang tua kita yang juga kita terlibat loh. Dengan ini, kita dapat lebih memahami dampak tindakan kita dan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam interaksi kita sehari-hari. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Jadi mungkin cara pandangan dari pendidikan itu berbeda sekali dan saya kira sudah bagus ya cara pandangnya bagaimana untuk mendoktrin atau memberikan bimbingan kepada remaja saat ini. Selanjutnya, kenapa topik ini sangat penting untuk dibahas dan dipelajari di sekolah? Kira-kira ada yang punya pendapat nggak? Namanya siapa? Nama saya Maharani Wahyu Ika Pitaloka.
Oke, silakan. Apa pendapatnya? Penting sekali bagi kita teman-teman SMA untuk belajar menghindari pergaulan bebas di sekolah. Inilah saatnya kita mengembangkan identitas dan nilai-nilai kita. Dengan memahami pentingnya pergaulan bebas, kita bisa menjadi lebih sadar akan akibat dari tindakan kita. Bukan hanya soal prestasi akademis, tapi juga kesiapan menghadapi tantangan. Oleh karena itu, ada baiknya kita memanfaatkan materi ini sebagai persiapan membentukkan karakter kita. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi kenapa topik ini sangat penting? Karena ya untuk kedepannya kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya pertanyaan tematik dari apa dampak yang dapat ditimbulkan hingga bagaimana kamu menilai efektivitas. Mungkin untuk yang pertama ada yang mau mencoba untuk menjawab. Siapa? Nama saya Sufi Dewi Anggraini. Oke. Jadi, pergaulan bebas pada remaja dapat menimbulkan dampak negatif seperti resiko kesehatan mental dan fisik, penurunan prestasi akademis, terlibatnya dalam perilaku beresiko seperti penyalahgunaan zat, kehamilan remaja, dan kerugian dalam pengembangan nilai-nilai moral dan etika. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi ada beberapa hal dampak negatif yang timbul itu termasuk kehamilan, terus ada penyalahgunaan obat-obatan, terus ngomong. Selanjutnya, bagaimana pandanganmu tentang peran keluarga dalam mencegah remaja terjerumus ke pergaulan bebas? Ada yang mau jawab? Namanya siapa? Nama saya Eca Asmarantika Chandra, nomor absen 9. Oke. Jadi keluarga memiliki peran krusial dalam mencegah remaja terjerumus ke pergaulan bebas, komunikasi terbuka, pembentukan nilai-nilai moral, serta memberikan dukungan emosional dan pengawasan yang tepat dapat membantu remaja mengambil keputusan yang bijak dalam pergaulan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi peran keluarga itu sangat signifikan untuk menentukan langkah yang bagus ke depannya, apakah anak ini itu punya prestasi atau tidak, ataukah justru sebaliknya dia tenggelam dalam kesengsaraan atau dalam hal-hal yang lain. Selanjutnya, apa perasaanmu terhadap orang-orang yang tidak setuju dengan konsep menghindari pergaulan bebas? Ada yang mau jawab? Nama saya Gania Mahirunisa, nomor absen 15. Oke, silakan. Saya itu respect dan memahami bahwa setiap orang itu memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda. Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat, penting untuk menghargai perspektif orang lain sambil menjaga kepercayaan pada nilai-nilai yang diyakini. Oke, kita akan tepuk tangan dulu. Jadi yang namanya respect itu penting ya. Kadang orang itu malah nggak respect, malah kadang dia itu bully. Selanjutnya yang terakhir dari pemantik, bagaimana kamu menilai efektivitas upaya sekolah dalam mengajarkan pentingnya menghindari pergaulan bebas kepada siswa? Ada yang mau jawab? Apa namanya? Nama saya Adinda Zaratusita, nomor absen 1. Oke, silakan. Secara umum, saya menilai efektivitas upaya sekolah dalam mengajarkan pentingnya menghindari pergaulan bebas dapat bervariasi. Program yang holistik, melibatkan interaksi langsung, dan terkait dengan realitas kehidupan remaja mungkin lebih efektif daripada pendekatan yang bersifat formal dan kaku. Melibatkan siswa dalam diskusi terbuka dan menyediakan sumber daya yang mendukung juga dapat meningkatkan efektivitas pengajaran ini. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Itu tadi, jadi bagaimana menilai efektivitas upaya sekolah dalam mengajarkan pentingnya menghindari pergaulan bebas ya, karena sudah sangat baik dan sangat luar biasa. Hal itu ada beberapa cerminan, mulai dari screening dan sebagainya. Pesan yang terdapat dalam gambar akan saya bagi kelompok kecil. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Oke, ada 6 kelompok. Kalian coba untuk diskusi masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, 2, 3 yang ini yang cowok cewek. Terus yang selanjutnya ini ada anak kecil, ada siluet orang tuanya lagi marah-marah, dan ini Bill Gates dan Paul Allen. Oke, silakan untuk diskusi ke kelompoknya.
Oke, sudah? Sudah gitu semua ya? Mungkin langsung aja untuk yang pesan yang terdapat dalam gambar. Untuk yang kelompok pertama, siapa? Saya nama Ataya Kusmo, nomor absen 5. Oke, silakan membacakan gambar. Siap. Menurut diskusi yang telah kita diskusikan, untuk gambar 1 itu kan ada remaja yang sedang merokok dan mabuk. Nah, itu mengidentifikasi bahwa terjerumusnya seseorang dalam pergaulan bebas ataupun sebagaimana di dalam gambar. Nah, itu contohnya itu ada kayak mabuk dan merokok, hingga mungkin bisa mempengaruhi perilaku seperti hak asusila ataupun seksualitas yang dikarenakan adanya lingkungan atau pasangan yang kurang sehat. Nah, yang selalu mengajak pada kemaksiatan seperti itu, Pak. Kita kasih tepuk tangan. Jadi tentang remaja ya. Atau ada yang punya pendapat lain? Pendapat lain dari kelompok lain kelompok ini. Sama kan ya? Oke. Saya perwakilan dari kelompok 2 menjelaskan bahwa dalam gambar tersebut itu terdapat suatu pesan yang mencerminkan perilaku yang tidak sehat dan tidak pantas bagi generasi muda. Melalui gambar tersebut juga disampaikan pesan tentang pentingnya remaja-remaja menjaga citra diri, tetap sehat, dan menghindari perilaku berisiko seperti minum-minuman keras dan merokok. Seragam sekolah yang mereka kenakan itu juga menambah sisi ironisnya, menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai pendidikan dan tata krama yang seharusnya dijunjung tinggi. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi seragamnya itu tidak merepresentasikan seorang anak sekolah. Kita ke gambar 2 dari seorang anak. Siapa yang akan bacakan? Bahkan saya Bayuda nomor presensi 22 dari kelompok 3. Misalnya yang terdapat dalam gambar 2 adalah seorang anak yang tersisiku di depan foto-foto keluarga dengan disertai siluet ayah dan ibunya yang sedang bertengkar. Awal dari sebuah pergaulan bebas adalah adanya ketidaknyamanan seseorang di dalam keluarganya atau keluarga broken home, di mana kadang seseorang bisa melampiaskan ke dalam berbagai hal kegiatan yang merugikan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Jadi bisa menjadikan seorang anak merugikan karena adanya pertengkaran dari orang tua. Ada yang sama? Yang nomor 2 ada yang sama? Kelompok 4 Ingin menyampaikan hasil diskusi pengerjaan kami. Gambar seorang anak yang sedang menangis di depan foto keluarga menunjukkan pesan moral yang mendalam. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pertengkaran orang tua dapat berdampak negatif bagi anak-anak. Anak-anak yang melihat orang tua mereka bertengkar dapat merasa takut, cemas, dan tidak aman. Mereka juga dapat merasa bersalah karena mereka bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh mereka. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak mengalami berbagai masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Oke, kita kasih tepuk tangan. Jadi pertengkaran orang tua itu bisa memicu satu penyakit yaitu namanya depresi. Selanjutnya Bill Gates dan Paul Allen. Silakan. Gambar ini menyampaikan pesan tentang fokus pada kemitraan yang produktif dan positif, hubungan yang solid dan berdasarkan saling percaya seperti ini memainkan peran penting dalam bersama. Pesan utamanya adalah tanpa implikasi dalam hubungan yang sehat dan konstruktif dapat menjadi landasan untuk mencapai prestasi. Nggak apa-apa. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu.
Dan yang terakhir, Saya dari absen 27. Jadi pesan dari foto yaitu tentang kebersamaan dua tokoh yang menegaskan bahwa fondasi yang kuat dalam karir dan kehidupan seringkali bersumber dari kerjasama yang saling menguntungkan. Ini memberikan kita pemahaman yang mendalam bahwa pilihan dalam menjalani hubungan dan kemitraan bisa membentuk masa depan yang lebih mapan dan bermakna. oke, kita kasih tepuk tangan. Ketika pertemanan yang baik itu akan bisa menjadikan kita kemapanan dan keutuhan dalam persahabatan. Oke, semuanya bagus sekali kelompok-kelompoknya. Nah, sekarang coba ke asisten awal, tolong di scan barcode yang di depan. Ini dong bos. Salah ini mirip dulu. Salah ini mirip dulu. Oke, di sini ada 3 kelompok ya. Nah, kita bagi kelompok. Yang kelompok visual sebelah, kelompok visual yang mana aja? Sini aja ya. Berarti sini aja visual. Ya sekalian input. Terus kelompok auditory yang sini. Terus kelompok kinestetik yang sana. Silakan. Kalian nanti diskusi cari sebuah kasus yang bertemakan pergaulan bebas sesuai dengan gaya belajar kelompok kalian. Untuk yang kinestetik, khusus kinestetik, nanti bikin drama mini. Kalian bikin drama mini. Bikin drama. Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, silakan diskusi. Aku jadi Rina. Berapa? Ini Pak Rina. Rajas Rina. Pak Rina. Tadi maca dengan maca. Sama siapa? Oke, saya kira sudah ya. Kalau sudah, silakan dipersiapkan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Nah, untuk yang kelompok pertama, kita mulai dulu dari kelompok visual. Bikin peta konsep. Siapa yang akan mau mempresentasikan? Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja merujuk pada perilaku tidak patuh terhadap sosial ataupun yang dilakukan oleh remaja. Bisa mencakup berbagai tindakan yang melanggar aturan, merugikan diri sendiri atau orang lain, atau melanggar nilai-nilai yang ditentukan dalam masyarakat. Contoh kenakalan remaja, perilaku merusak atau radikalisme, perilaku merusak, penyalahgunaan zat dan alkohol, kegiatan seksual dan menyimpang, perkelahian atau kekerasan, dan kecurangan dan kejahatan. Kita kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok auditory. Sini. Bikin apa? Oke. Oke, silakan. Di mana? Di sini atau di depan? Di sini ya. Yang lain tolong dengarkan, silakan.
Baiklah teman-teman semua, pernahkah kalian mendengar istilah pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah hubungan antar lawan jenis yang tidak dibatasi oleh norma-norma agama, sosial, dan budaya. Pergaulan bebas dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari pergaulan bebas. Pertama adalah dampak fisik. Dampak fisik dari pergaulan bebas itu sendiri adalah yang pertama ada kehamilan di luar nikah, yang kedua menular penyakit menular seksual atau PMS, HIV atau AIDS, sifilis, dan gonorrea. Selanjutnya dampak psikologis. Yang kedua ada dampak psikologis. Di antaranya itu memicu stres, kecemasan, depresi, dan rendah diri. Selanjutnya dampak sosial, yaitu putus sekolah, kenakalan remaja, tindakan kriminal. Lingkungan yang kurang kondusif seperti lingkungan yang penuh dengan seks bebas dapat mendorong remaja terlibat dalam pergaulan bebas. Faktor keluarga itu keluarga yang kurang harmonis seperti keluarga yang berokan dapat membuat remaja mencari keluarga di luar rumah. Yang lain dari dampak negatif yaitu media. Media seperti televisi dan internet yang menampilkan hal-hal berbau seks secara bebas dapat memicu remaja untuk terlibat dalam pergaulan bebas. Kita baca sama-sama ya. Mari kita bersama-sama mencegah pergaulan bebas agar generasi muda kita terhindar dari dampak negatifnya. Oke, tadi benar yang dikatakan bahwa yang namanya pergaulan bebas itu banyak dampaknya, apalagi dalam lingkungan itu kalau kita memilihnya tidak baik itu bisa mengakibatkan kita terjerumus. Kita akan tepuk tangan lagi. Selanjutnya yang terakhir kelompok dari kinestetik. Kelompok dari kinestetik akan menampilkan sebuah sketsa atau diagram ini. Oke, sudah siap? Silakan di sini biar lebih. Di kafe Rina Budi Gantian duduk bersama, terlihat mereka sedang asik menggunakan gadget dan tertawa ria. Maya datang dan duduk di sebelah Rina. Ina, aku ada dengan pergaulan bebas ini. Kamu tahu kan pergaulan bebas memiliki dampak negatif? Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Di rumah Rina, Ibu Rina sedang duduk di ruang tamu. Lihat Rina pulang larut malam. Rin, kamu pulang malam nanti kenapa? Apa yang terjadi? Gak apa-apa, aku hanya bersenang-senang dengan teman-temanku. Yang benar. Di kafe, Maya datang lagi dan duduk di sebelah Rina. Rina, kamu tahu kan faktor seperti tekanan akan dibayar, kurangnya pengawasan orang tua, dan dorongan keinginan yang mempengaruhi pergaulan bebas. Ini kamu benar. Aku merasa terjebak dan tidak tahu harus bagaimana. Tenang Rina, aku akan membantumu. Kita bisa mencari strategi bagi pergaulan bebas. Di rumah Rina, Maya dan Rina duduk di ruang tamu, berdiskusi tentang strategi. Pertama, kita harus memilih teman yang positif dan memiliki nilai yang sama dengan kita. Dan kita perlu mencari teman yang bisa mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Selain itu, kita juga bisa membuka komunikasi dengan orang tua. Mereka akan membantu dan mengawasi kita dengan baik. Aku akan mencoba berbicara dengan ibuku dan meminta dukungannya. Di kafe, Rina dan Maya duduk bersama. Tetapi kali ini mereka asyik membaca buku dan berdiskusi. Ya Rina, dengan strategi ini
sih Maya, aku merasa lebih baik dan yakin bisa mengembang pergaulanku menjadi lebih positif. Drama mini ini menggambarkan dampak negatif dari pergaulan bebas, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan strategi yang bisa dilakukan untuk menghindarinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Semuanya bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Jadi intinya adalah bahwa yang namanya pergaulan bebas itu dapat menjadikan kita terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik, tidak bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pandangan negatif oleh masyarakat sendiri. Silakan kalian scan. Di sini ada kesimpulan dan penegasan, di mana kesimpulan dari yang sudah kita pelajari tadi sedemikian, dan akan ditegaskan dengan sebuah video yang akan kita saksikan. Tapi sebelumnya kita mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Siapa? Oke. Nama saya Nabila Jalan Agifari, absen 25. Oke, silakan. Kesimpulan yang bisa diambil, menghindari pergaulan bebas itu penting karena dengan menetapkan batasan dan nilai-nilai kita bisa menjaga kehidupan sosial yang baik dan jujur, dan menghargai norma sosial kita bisa menghindari perilaku yang merugikan diri dan orang lain, serta mempromosikan kesehatan mental dan emosional yang positif. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi intinya kesimpulannya adalah bisa memberikan energi yang positif. Selanjutnya ada penegasan.
Terutama kamu jangan kurangin hal-hal yang tidak bermanfaat ini. Sekali lagi saya menambah informasi tentang kamu. Tak segan-segan saya keluarkan kamu dari sekolah ini. Dan perjuangan kamu Maya, perjuangan kamu sudah sampai di juara 1 ini. Dan ingat, kamu masih punya keluarga, teman, dan guru yang selalu mendukung kamu lebih baik. Kayaknya aku udah muak ya. Aku tahu kok kamu bisa lanjut lagi. Tapi aku pengen lanjut lagi. Jangan kita teman lagi. Bisa sih Ja, cuman buat ngelupain apa yang udah kamu perbuat sama aku, mungkin aku butuh waktu. Dan aku juga gak pengen kalau saya kamu ngelakuin hal itu ke orang lain. Bisa kan? Iya. Masih sah. Oke, itu tadi tentang Jagat dan Maya, di mana mereka itu pasangan dua sejoli pacaran, terus tapi karena si Jagat dia punya problematik di dalam keluarganya, sehingga dia terjerumus ke program bebas. Tahu-tahu ternyata dia mengajak pasangannya namanya Maya untuk mengikutinya, yaitu dengan dicekokin 1 slopi, 2 slopi dan seterusnya. Yang pacaran siapa? Ada nggak di sini? Ada pacaran? Atau yang punya crush? Sebisa mungkin untuk kita bisa menjaga diri kita jauh lebih baik lagi ya. Ya pacaran tapi jaraknya 1 kilometer gitu ya. Kalau ketemu biar nggak ada yang lain. Oke, selanjutnya ada refleksi, ada 4 refleksi tentang pembelajaran tadi. Yang pertama, apa saja konsep atau nilai-nilai yang Anda dapatkan dari materi ini yang dapat membantu Anda untuk menjadi pergaulan bebas? Ada yang mau menjawab? Yang mau menjawab? Siapa? Iya. Ya, kayak pengalaman kamu lihat beberapa kasus itu di sekitar kita dalam pergaulan bebas dan menyaksikan konsekuensinya itu menjadi pemantik utama bagi saya. Saya itu ingin menghindari masalah yang mereka hadapi dan mencari pemahaman yang lebih dalam, Pak. Oke. Intinya mencari pemahaman atau menghindari hal-hal yang kurang baik. Selanjutnya yang kedua, bagaimana Anda merespon informasi dalam materi mengenai dampak negatif pergaulan bebas terhadap individu dan masyarakat. Ada yang bersedia menjawab? Angkat tangan. Suatu peristiwa di lingkungan sekitar saya, di mana pergaulan bebas menyebabkan masalah besar dalam kehidupan seseorang, menjadi pemicu yang saya untuk mencari tahu lebih banyak tentang bagaimana pergaulan bebas dapat berdampak negatif. Kasih tepuk tangan. Jadi ini pengalaman di lingkungannya ya. Dan yang ketiga, apakah ada pengalaman pribadi atau observasi yang membuat Anda lebih yakin tentang pentingnya menjauhi pergaulan bebas setelah memahami materi ini? Ada yang bersedia menjawab? Saya adalah untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya pergaulan bebas. Saya percaya bahwa pemahaman tersebut akan membantu saya membuat keputusan yang lebih bijak dalam berinteraksi sosial sehari-hari. Kasih tepuk tangan. Jadi, tentang pengalaman pribadi, terus bagaimana kedepannya agar lebih bijak gara-gara atau karena materi yang tadi kita pelajari.
Yang terakhir, bagaimana materi ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Anda untuk menjaga diri dari pergaulan bebas? Ada yang mau jawab? Oke. Pemahaman saya sebelumnya tentang pergaulan bebas mungkin lebih dangkal dan pemantiknya adalah pertanyaan kenapa sejauh mana pergaulan bebas dapat mempengaruhi kehidupan saya dan orang-orang di sekitar saya. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi lebih memahami dan bagaimana nanti kedepannya lebih bisa memilah dan memilih. Oke, selanjutnya materi yang akan datang yaitu tentang pergaulan bebas akan diperdalam lagi, fokus pengertian dan cara menghindari dari pergaulan bebas itu sendiri, dan yang terakhir apa saja bentuk pergaulan bebas yang positif, karena tidak semua pergaulan bebas itu negatif ya. Ada itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup. Subhanallah. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.